Novel yang sedang Anda dengarkan ini merupakan tayangan perdana eksklusif hanya di Max Novel, platform sastra Indonesia. Wus! Terlihat seorang anak remaja mengendarai motor matiknya dengan kecepatan tinggi. Reno tampak buru-buru pergi ke sekolahnya karena dia sudah terlambat. Reno habis bergadang semalam, ia menyiapkan banyak pesanan ayam bakar. Ya, Reno mempunyai usaha ayam bakar yang ia kelola bersama teman-temannya. Ia mulai usaha ini sejak kelas 3 SMP. Saat itu ia mendapat hadiah lomba yang berupa uang. Uang hadiahnya itu ia pakai untuk modal membuka usaha ayam bakar. Berkat resep dari neneknya, ayam bakarnya ternyata banyak disukai oleh orang-orang. Berkat kerja kerasnya sampai saat ini, Reno sudah mempunyai 3 kios. Dia mengajak teman-temannya yang belum punya pekerjaan dengan sistem bagi hasil. Setelah 15 menit berkendara akhirnya Reno sampai di sekolahannya. Tapi dilihatnya gerbang sekolah sudah tutup. Ia mendorong motornya ke pos satpam di samping gerbang sekolah. Hehehe, Pak, minta tolong dong bukain gerbang, please, ucap Reno memohon. Loh, tumben amat lu kesiangan, ucap Pak Satpam yang bernama Budi. Tapi ia masih tetap duduk di dalam pos. Ban motorku bocor, Pak, jadi tadi nambal ban dulu, ucap Reno berbohong. Gue dapat apa nih? Kalau bukain gerbang, ucap Pak Budi sedikit bercanda. Mereka berdua memang suka bercanda. Udut setengah bungkus, ucap Reno yang sudah tahu maksud omongan Pak Budi. Setengah mulu, sekali-sekali sebungkus, sama kopinya juga, ujar Pak Budi. Buset Pak, uang dari mana, saya kan bukan anak orang kaya. Ya udah sebungkus, tapi nggak pakai kopi. Reno mencoba menawar. Gak enak kalau ngerokok gak ada temannya, ujar Pak Budi lagi. Tin. Tiba-tiba sebuah mobil mewah berhenti di depan mereka, tampak di dalamnya seorang gadis cantik. Pak, tolong dong buka gerbangnya. Gadis itu berteriak. Kali ini beda, Pak Budi langsung bangku dari tempat duduknya dan langsung membuka pintu gerbangnya. Pagi, Non, ucapnya sambil sedikit membungkukkan badannya. Gadis itu tidak menjawab dan langsung masuk ke dalam sekolah. Reno diam-diam menyalakan motornya dan langsung tancap gas masuk mendahului mobil itu. Hahaha, Pak, rokoknya gak jadi, Bapak kelamaan mikirnya, ucap Reno sambil tertawa. Waduh, gue gak sadar, batin Pak Budi. Gadis di dalam mobil itu ialah Revalina Wijaya, putri orang kaya, teman sekelas Reno, dan cewek paling ngetop di sekolah. Wajah cantik, bodi aduhai, anak orang kaya, dan paling berpengaruh di sekolah. Semua orang berebut untuk mendapatkan hatinya. Namun tidak untuk Reno. Walaupun satu kelas mereka tak pernah ngobrol satu kali pun, Reno memarkirkan motornya dan langsung masuk kelas. Untung guru belum masuk ke dalam ruang kelasnya, ia pun segera menuju bangkunya yang berada di pojok belakang. Tumben amat Rey, ucap Reza teman sekelasnya. Iya Za, gue telat bangun, ucap Reno, sembari mengeluarkan buku pelajaran dari dalam tasnya. Oh, jawab Reza. Tampak Reva masuk ke dalam kelas, semua cowok memandang ke arahnya, kecuali Reno yang sibuk dengan bukunya. Nah, ini nih yang bikin gue semangat sekolah, ucap Reza yang melihat Reva duduk di bangkunya. Namun Reno masih tidak bergeming. Lah, gue dicuekin, ucap Reza pada Reno. Kenapa? Ucapnya malas. Lu lihat tuh cewek cantik banget, ucap Reza. Gue gak tertarik, jawab Reno. Gue aneh sama lu, sebenarnya lu normal gak sih? Canda Reza. Sembarangan lu, jawab Reno sembari menjitak kepalanya pelan. Aduh, bercanda gue, main jitak aja, cuma lu kali Ri yang gak suka sama Revalina, protes Reza. Emang gue pikirin, jawab Reno. Mereka tidak menyadari ada orang yang mendengar pembicaraan mereka diam-diam. Cewek itu tersenyum saat mendengar Reno tidak tertarik sama Reva. Cewek itu bernama Anita, salah seorang saingan Reva. Dia akan memancing Reva dengan ketidaktarikan Reno pada Reva. Guru pun datang memasuki kelas. Reno langsung menutup bukunya dan melihat ke depan kelas. Maaf anak-anak, ibu terlambat, ujar Bu Guru. Sebelum memulai pelajaran terlebih dahulu Bu Guru mengabsen nama murid-muridnya. Reno tampak serius saat pelajaran dimulai. Ia memang anak yang rajin dalam soal pelajaran. Berbeda dengan Reva, ia terlihat sibuk dengan kukunya, sesekali menguap. Dia merasa sedikit mengantuk karena semalam habis jalan sama pacarnya. Ia melirik kepada pacarnya yang juga satu kelas dengannya, yang duduk tak jauh dari depannya.
Nama pacarnya adalah Doni Winata, cowok bad boy yang cukup terkenal juga di sekolah. Cowok tampan dan juga dari keluarga kaya yang juga sangat berpengaruh di sekolahnya. Cukup lama bagi Doni untuk mendapatkan hati seorang Revalina Wijaya. Bel jam istirahat pun berbunyi. Baiklah murid-murid, kita istirahat dahulu, kata Bu Guru. Setelah Bu Guru meninggalkan kelas, Reno beranjak dari tempat duduknya dan langsung menuju kantin sekolah. Ia merasa sangat lapar karena tadi pagi belum sempat sarapan. Say, kita ke kantin yuk, ajak Doni pada Reva. Ci, yang baru jadian, ucap Nina temannya Reva. Mana nih, traktirannya? Ucap salah satu temannya lagi yang bernama Fani. Tenang aja, kalian bisa pesan apa aja yang kalian mau, gue yang bayar, ucap Doni. Sementara itu di tempatnya Anita yang melihat mereka tampak kesal, karena Doni adalah cowok yang ia sukai, tapi Doni tidak pernah membalas cintanya. Doni lebih memilih Reva. Di kantin sekolah Reno sedang duduk, yang kemudian Reza datang menghampirinya. Udah pesen makanan Rey? Tanya Reza. Belum. Gue sengaja nungguin lu, gue males jalan ke sana, ucap Reno terkekeh. Ah, dasar ulah bulu, rutuk Reza. Reza tersenyum mencurigakan saat melihat seseorang datang. Den, sini, ini ada bangku kosong. Akhirnya cowok yang bernama Denny itu datang menghampiri Reza. Lu udah pada pesen makanan? Tanya Denny. Belum nih, lu tolong pesenin dong, jawab Reza. Oh, ternyata lu manggil gue buat mesenin makanan, ucap Denny. Reza hanya terkekeh. Ya udah gue pesenin, tapi lu yang bayar ya, ucap Denny. Tenang aja, jawab Reza sambil mengambil uang dari dalam sakunya. Tanpa berpikir lama Denny langsung mengambil uang itu. Lu pada mau pesan apa? Tanya Denny semangat. Gue bakso, ucap Reza. Kalau gue siomay aja, ucap Reno. Minumnya apa? Tanya Denny lagi. Gue es teh aja, jawab Reno. Gue juga samain sama Reno, timpal Reza. Setelah itu Denny jalan hendak memesan makanan.